Nah, di sini kita akan mencoba memakai edit. Kita pasang di sini. Kemudian kita pasang label di sini. Kemudian kita pasang edit yang kedua di sini. Dan kita pasang label lagi di sini. Kita pasang edit lagi di sini. Ini harapan kita. Nanti di sini kita akan isi angka. Label 1 captionnya kita misalkan saja plus. Fontnya agak kita besarkan sedikit. Font ini bisa langsung kita tulis di sini. Height misalkan kita isi 14. Maka kita lihat sini agak besar. Terus kemudian size-nya ini 14 ya. Kita lihat agak besar. Kita tambah di sini. Terus di sini akan kita isi size-nya pun juga 14. Kemudian caption-nya kita isi sama dengan. Jadi seperti ini. Edit 1 tag-nya kita hilangkan atau kita isi 0. Terus edit 2 juga kita isi 0. Edit 3 kita isi 0. Nah, kita perlu bantuan satu button lagi di sini untuk memproses. Misalkan kita kasih OK atau proses gitu. Nah, kita lihat di sini ada masukan berupa edit tag. Sini juga masukan, nanti hasilnya langsung keluar di sini. Untuk memproses ini, maka kita perlu button ini kita isi perintah. Kita klik double di sini. Nah, setelah begini, maka kita isikan perintah misalkan edit 3 teks, yaitu yang ini, edit tag edit 3 yang ini. Kita tuliskan sama dengan edit 1 teks ditambah edit 2 teks titik koma. Jadi ini adalah sama dengan edit 1 tag ditambah edit 2 tag. Coba kita jalankan. Misalkan kita isi di sini 10. Kita isi di sini 20. Maka kita proses. Hasilnya adalah 10, 20. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Karena yang kita jumlahkan tadi adalah tag-nya, tulisannya, bukan angka isinya, bukan, tapi adalah tulisannya. Nah, bagaimana supaya yang dijumlahkan ini adalah angkanya? Maka kita perlu rubah dulu dari tag dirubah ke angka. Kita matikan. Nah, di sini kita bikin variabel. Kita antar saja di sini. Var, misalkan saja A, B, C. Ini titik 2 terus integer. Integer itu artinya adalah bilangan bulat, bisa negatif, bisa positif. Nah, setelah seperti itu, misalkan saja kita enter lagi A titik 2 sama dengan isi dari edit 1. Maka kita rubah dari string ke integer. Maka
kita tulis perintahnya. Perhatikan, str to in, string to integer, dari edit satu teks. Jadi nilai yang ada di edit satu teks dimasukkan ke dalam variabel A. Sekarang B titik 2 sama dengan str to in, tidak boleh di spasi, edit 2 teks titik koma. Nah, B sekarang berisi nilai yang ada di edit 2. Sekarang baru kita jumlahkan, C titik 2 sama dengan A plus B titik koma. Jadi C merupakan penjumlahan A, yaitu isi edit 1, dan B isi edit 2. Nah, ini masih dalam berupa angka. Kalau ini langsung kita masukkan di sini, maka akan terjadi error, karena yang diterima oleh edit ini hanyalah dalam bentuk string atau tag. Maka harus kita rubah lagi. Di sini edit 3 tag sama dengan in integer to str to string. Kalau yang atas ini string to integer, sekarang integer to string. C. Nah, kita coba perhatikan dulu. Nah, sekarang kita coba jalankan. Misalkan kita isi di sini 10, di sini kita isi 20, maka diproses jadi 30. 10 tambah 20 hasilnya adalah 30. Di sini kita supaya enak kita ganti tandanya dengan kali, misalkan X saja, kita tulis X. Nah, lambangnya seperti di Excel, seperti yang lain. Kita lihat di sini tinggal kita rubah saja. Kalau kali dengan cara bintang, angka 8 di shift, ini adalah kali, asterik ya, dengan asterik. Maka kita coba. Nah, misalkan 5 dikalikan dengan 4, misalkan saja. Angkanya yang mudah saja supaya kita bisa ngecek hasilnya benar atau enggak. Kalau sulit kita bingung ngeceknya. Nah, kita proses, hasilnya adalah 20, sudah betul. Nah, ini tidak ada masalah kalau kali. Kalau dikurangi sama saja. Misalkan kita kurangi, ini misalkan kurangi min, proses ini tinggal ngerubah ini jadi min saja, tidak ada masalah. Nah, misalkan 30 misalkan dikurangi 5 misalkan, maka diproses hasilnya 25. Tidak ada masalah. Sekarang bagi, misalkan kita tahu kalau bagi di Excel misalkan dengan cara garis miring, seperti ini. Nah, kita jalankan coba. Nah, ada pesan kesalahan di sini. Kenapa? Karena kalau dibagi ada kemungkinan bahwasanya bilangannya hasilnya bukan bilangan bulat. Kemungkinan bisa bilangan pecahan. Maka di sini tidak bisa pakai integer lagi variabelnya. Harus kita rubah menjadi bilangan pecahan. Di sini dalam del P disebut real atau bilangan real. Nah, seperti itu. Nah, di sini tentunya bukan string to integer, tapi string to real.
Ini real tuh. Coba kita jalankan. Oh, sorry. Di sini bahasa lain. Perintahnya bukan real tapi float. Coba kita jalankan. Nah, yang atas sudah betul, yang bawah belum. Float. Sama artinya adalah bilangan pecahan. Kita coba. Nah, ini tadi adalah bagi. Misalkan 30 dibagi 5, maka diproses hasilnya adalah 6. Jadi untuk pembagian harus dirubah dulu ke real.